Momen mengerikan terjadi usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022. Pertandingan penuh gengsi antara Arema FC versus Persebaya sejatinya berjalan lancar, meski berlangsung sengit. Duel yang berakhir 3-2 untuk kemenangan tim Bajul Ijo berjalan lancar tanpa kendala. Namun, situasi berubah 180 derajat begitu wasit meniup peluit, tanda berakhirnya pertandingan. Ini bermula ketika masuknya segelintir supporter Arema ke lapangan. Permasalahan terjadi pada saat, setelah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri. Akibat insiden tersebut, Elmiati, seorang penyintas Stadion Kanjuruhan yang selamat, harus kehilangan suaminya, Rudi Haryanto, dan anaknya yang masih berusia 3,5 tahun, Muhfidri Prayoga, sebagai daftar korban tewas dalam tragedi maut yang telah menewaskan, yakni lebih 100 orang. Di salah satu sudut Tribun 13 Stadion Kanjuruhan, Malang, anak bungsu Elmiati tengah merayu sang ibu untuk minta dibelikan makanan dari pedagang asongan yang lewat. Sayang, permintaan itu tak sempat terjadi, sebab setelahnya anak keduanya serta suaminya pergi untuk selama-lamanya. Cerita ini bermula saat Elmiati bersama suaminya Rudi dan anaknya Firdi berangkat menuju Kanjuruhan untuk menonton laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Sementara anak pertamanya memilih untuk tidak ikut ke stadion. Menonton pertandingan sepak bola jadi hobi baru bagi keluarga mereka. Sebab si kecil Firdi sedang gemar-gemarnya bermain si kulit bundar. Laga besar Arema pun tak mau mereka lewatkan. Elmiati meyakini kondisi akan aman sebab supporter tamu, yakni Persebaya, tidak datang ke Malang. Harapannya, mereka bisa tenang menikmati selama pertandingan. Pertandingan berjalan aman hingga babak akhir. Tapi, petaka terjadi. Dimulai setelah peluit panjang babak kedua dibunyikan. Segelintir supporter merangsek masuk ke lapangan, sehingga aparat melakukan aksi reaktif kepada mereka. Keadaan berubah. Penonton yang awalnya tenang berubah menjadi panik dan tak terkendali. Bentrokan lantas terjadi antara supporter Arema dan aparat keamanan di area lapangan. Aparat keamanan gabungan polisi dan TNI kemudian menembakkan gas air mata untuk menghalau supporter tim Singoedan keluar dari area lapangan. Hanya saja, gas air mata itu tidak hanya diarahkan ke area lapangan, tetapi juga ke arah tribun stadion. Tembakan gas air mata itu memicu kepanikan orang-orang yang ada di dalam stadion. Massa mulai berlarian dan saling berdesakan tak terkendali. Melihat suasana yang mulai tak kondusif, bergegas, suami Elmiati mengajak pulang ketika mulai terjadi kerusuhan dan tiba-tiba, tembakan gas air mata mulai mengisi lapangan Stadion Kanjuruhan. Saat itu Elmiati merasa sesak, dadanya sakit. Ia tidak mengetahui reaksi apa yang terjadi pada awalnya. Itu kali pertama dia merasakan gas air mata langsung menerpanya. Sangat susah bernapas karena gas air mata dan berdesak-desakan. Saat di pintu keluar stadion, ia mengaku melihat suaminya terdorong oleh kerumunan orang yang panik, berusaha menghindari gas air mata. Mereka mencoba melewati kepulan kabut asap tebal untuk menuju gerbang keluar. Tapi ternyata, di sana sudah banyak orang yang terjebak dalam kerumunan massa. Mereka tertahan pintu yang terkunci, tak bisa keluar. Suami saya menggendong anak saya, mau keluar tapi pintu dari Tribun 13 ditahan, keluarnya disuruh tertib satu-satu. Sedangkan yang di atas tribun yang kena gas air mata itu kan panik, mau turun menyelamatkan diri masing-masing, jadi saling kedorong-dorong. Sangat susah karena efek gas air mata. Banyak yang jatuh dan terinjak-injak. Sementara pintu keluar hanya muat 2 orang saja dan pintu keluar stadion berada di Tribun 13, salah satu lokasi penembakan gas air mata. Saat gas air mata yang ditembakkan, seingat saya ada 1, tapi yang keluar ada 4. Kemudian ada yang ditembakkan ke lapangan. Yang kedua, langsung ke Tribun Timur. Yang paling parah itu yang ada di Tribun 13 dan 14. Karena polisi yang menembakkan itu
Posisinya ada di tribun 14. Rusuh kan di lapangan. Yang di tribune tidak. Tapi kenapa yang ditembak yang di tribune? Padahal ada anak-anak, perempuan juga. Selanjutnya, beruntung Evi mengaku diselamatkan oleh seorang perempuan yang menariknya ke atas tribun. Ada yang meluk saya, seorang perempuan. Mungkin dikira saya saudaranya. Saya diajaknya ke atas tribun. Sangat banyak orang berdesak-desakan. Seandainya nggak ada yang nolong saya, mungkin saya juga sudah meninggal di situ terinjak-injak. Evi akhirnya kembali ke tribun dan terpisah dari suami dan anaknya. Sementara itu, di luar stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata. Sekitar pukul 10 malam, juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung mereka di dalam stadion yang penuh gas air mata. Kondisi di luar Stadion Kanjuruhan sudah sangat tak terkendali. Banyak supporter yang lemas bergelimpangan, teriakan dan tangisan wanita, supporter yang berlumuran darah, mobil hancur, kata-kata makian, dan amarah terdengar. Setelah kejadian itu, Evi mengaku dirawat oleh saudaranya, yang pada saat kejadian sedang berada di sekitar Stadion Kanjuruhan. Saya dirawat saudara saya. Saya diminta istirahat. Dan saudara saya pergi mencoba mencari suami dan anak saya. Setelah kondisi mereda, Elmiati yang lemas pun pulang ke rumahnya dengan diantar saudaranya. Tapi pikirannya masih ada di Kanjuruhan. Elmiati mencemaskan bagaimana kondisi suami dan anaknya. Di kepala Elmiati masih ada tanya besar yang berkecamuk hingga saat ini. Mengapa saat itu aparat menembakkan gas air mata ke arah mereka, ke tengah tribun yang dipadati penonton yang masih tertib? Yang ricuh kan di lapangan? Kenapa? Yang ditembak yang di tribun, yang banyak anak kecil, orang-orang yang tak bersalah? Berbekal dokumentasi foto wajah sang anak dan sang suami di ponselnya, Evi berhasil menemukan keberadaan sang anak sekitar pukul 1 dini hari, yakni pada hari Minggu, 2 Oktober 2022. Foto tersebut dicocokkan oleh pihak keluarga yang berusaha membantu mencari keberadaan sang suami dan anaknya. Ternyata, buah hatinya itu telah terbujur kaku di dalam kantong jenazah di kamar mayat RSUD Kanjuruhan Malang. 1 jam kemudian, jenazah suami Evi ditemukan di kamar jenazah RS Wafa Husada. 2 jenazah tersebut lantas dibawa ke rumah duka menjelang azan subuh. Saya tahu dari saudara yang mencari. Anak saya ditemukan di RSUD Kanjuruhan, suami saya di Wafa Husada. Mereka terpisah, tetapi kondisi sudah meninggal. Saya kaget. Saya menangis histeris melihat anak saya berangkat segar dan sehat pulang-pulang karena sudah tak bernyawa. Evi pun mengaku trauma hingga tak memiliki nafsu makan selama 2 hari. Ia mengatakan keluarga kecilnya baru 2 kali menonton pertandingan sepak bola. Baru 2 kali ini nonton sepak bola. Kurun setahun. Sebenarnya suami saya nggak terlalu fanatik. Hanya saja pengen cari hiburan biar nggak bosen. Yang suka sepak bola, anak saya yang kecil. Berita tragedi Kanjuruhan turut menjadi perhatian dunia. Bukan tanpa alasan, jumlah korban yang tewas terbanyak nomor 2 dunia dari insiden serupa. Dalam insiden tersebut, proses hukum terus berjalan. Status ex-direktur Liga Indonesia Baru atau LIB sejauh ini dibebaskan. Sedangkan pihak Arema dijatuhkan vonis penjara. Begitu juga dengan anggota Polri yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sempat berkunjung ke Indonesia tak lama setelah tragedi Kanjuruhan. FIFA ingin transformasi sepak bola dilakukan di Indonesia. Kompetisi sepak bola Indonesia dalam hal ini Liga 1 dan Liga 2 juga sempat berhenti total setelah tragedi terjadi. Liga 1 bahkan sampai menghapus sistem degradasi. Kini, Liga 1 dan Liga 2 menerapkan larangan supporter tandang sebagai penerapan transformasi sepak bola yang direkomendasikan FIFA. Kini kompetisi sudah kembali bergulir dari Liga 1 hingga Liga 2. Namun, ingatan publik terhadap tragedi Kanjuruhan tetap menyala.